Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Mana semuanya? Paing kanal jidalu al-wuqufu 'alal haqqi wa taqriruhu kana mahmudan. Iya kan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Paing kanal jidalu al-wuqufa 'alal haqqi wa taqrirahu kana mahmudan. Masih masalah berdebat lah yang bahasa Arabnya jidal atau mujadalah. Yang lewat dijelaskan bahwa jidal atau mujadalah itu berdebat. Bagaimana rincian hukum dalam berdebat? Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan, Paing kanal jidal, jika adalah berdebat itu, nang berdebat di TV kah, berdebat di seminar kah, berdebat di pondok kah, berdebat di kamar kah, bahasa umumnya itu perdebatan resmi formal atau perdebatan non formal. Jika adalah berdebatnya itu al-wuqufa 'alal haqqi, mencari kebenaran, meneliti. Wuqufa itu meneliti, pada akhirnya mencari. Jika berdebat itu meneliti kebenaran, wa taqrirahu dan menjelaskan kebenaran, karena mahmudan, niscaya adalah berdebat itu baik berdebat itu, asal tujuan berdebat itu mencari kebenaran, menguraikan kebenaran dan mencari kebenaran. Baik. Nang sekarang ini ribut orang hendak mencari perdebatan resmi lewat lembaga resmi, baik lembaga pemerintah ataupun lembaga lainnya, hendak didebatkan apa masalah nasab. Apakah itu baik adanya? Ya tergantung tadi. Jika perdebatannya itu untuk meneliti, mencari kebenaran karena mahmudan, itu bagus. Itu bagus. Nah, wa in kana fi mudafa'atil haqqi, jika adalah berdebatnya itu menolak kebenaran, mudafa'ah itu menolak kebenaran, au kana jidalan bi ghairi ilmin, atau adalah berdebatnya itu tanpa ilmu, karena mazmuman, niscaya perdebatan itu atau berdebatnya itu haram, tercela. Ini ngarannya kalau bahasa Indonesianya itu rahmatai debat kusir. Debat kusir itu debat tanpa ilmu pengetahuan, hanya berdebat baka karasan, apa-apa, debat kusir kedengarannya. Menolak, nang intinya adalah saling membela diri. Saling membela diri, bukan mencari kebenaran. Berdebatnya tanpa ilmu pengetahuan, itu yang disebut dengan debat kusir. Itu hukumnya mazmuman, haram dan tercela. Ini kita hindari. Makanya
Kalau ada undangan berdebat, dulu pernah ada undangan berdebat apa di tempat ini. Ya sudah, ini debat kusir apa debat apa? Kalau debatnya debat kusir, hanya ini dan itu, ya nggak ada usah. Kenapa? Nang debat itu kan ini ban biasanya orang yang selalu berbeda. Kayak kita umpamanya, kita siap berdebat lawan orang Wahabi karena biasanya gini. Ayo adakan forum resmi berdebat dengan Wahabi. Kita berkekuatan dalil mencari kebenaran. Benarkah berziarah ke kubur orang wali lalu mencium baturnya itu syirik atau tidak? Kan gitu tak? Benar kan? Nah itu ayo kita perdebatkan karena ini jadi polemik berkepanjangan. Seikung memadahkan syirik haram dan sebagainya, masyarakat resah. Nah kalau kita caranya kita berdebat ya sudah. Undang Wahabi yang mengatakan ziarah ke kubur atau ziarah orang wali itu haram dan sebagainya umpama, atau mengambil berkah tawassul itu hukumnya haram, mengambil berkah itu hukumnya haram. Ayo kita berdebat. Tapi berdebatnya itu mencari kebenaran, katakan meneliti dan mencari kebenaran dan menerima kebenaran itu dengan argumentasi bil hujajil qawiyah, dengan hujah nang kuat, dengan dalil yang kuat. Ayo. Nah tapi kadang-kadang berdebat orang Wahabi itu ada ujungnya, akhirnya bakal alasan. Ya sudah, kalau gitu caranya itu dosa berdebat. Tapi jangan lagi begini. Dulu pernah tahun berapa itu? Pernah permasalahannya apa? Itu bahaya, memandahkan salawat kamilah bid'ah syirik. Sempat dibawai berdebat kada mau. Dibawai kalau bahasa ringannya ya bawai musyawarah diskusi kada mau. Ya ujung-ujungnya harus mencari cara. Ini kada bisa berkembang kayak ini. Pahamlah. Sampai kami itu ada pertemuan lawan orang-orang Muhammadiyah. Pertemuan menjelaskan dia bukan kelompok kami. Muhammadiyah kada kayak itu. Selama ini Muhammadiyah memang kada setuju dengan salawat kamilah, tapi mereka kada juga menyambat-nyambati. Pahamlah. Dulu bahaya dulu masalah maulid itu besar. Sekarang alhamdulillah Muhammadiyah kadang gugat lagi mau maulid tahlil ya sudahlah, kada ada hasilnya juga. Nah sekarang Wahabi berulah lagi. Mengatakan maulid macam-macam, makanannya haram, lebih macam-macam yang disambati, dibawa berdebat di ruang yang resmi kada mau mencari kebenaran, kada mau. Nah gitu, tapi kayak itu kenapa ini kada ada rumusnya oleh pasti kayak itu. Asik orang bahari kadang gitu. Nah ini kan biar paham orang bahari itu banyak kitab-kitab itu bertentangan. Kita ambil contoh, ada kitab ngarannya Talbisu Iblis. Itu karangan Imam Ibnu Zawji. Imam Ibnu Zawji mengarang kitab Talbisu Iblis itu Talbisu Iblis itu dalam rangka bahasa orang lain ini mengkanter, ya bahasa pondok aja lah, mengkritik kitab Ihya Ulumuddin, pemikiran Imam Ghazali. Gitu. Tapi
tapi lewat kitab. Nah kayaknya ada lagi mengarang kitab membela itu tujuannya jadi kebenaran. Bila kada, ayo kita bertemu. Ayo sudah, kada usah ribut, kita berdebat aja, cari kebenaran. Kalau memang dalilnya kuat, itu dipastikan atau disepakati dalilnya kuat, kita terima kebenaran itu. Tapi rata-rata orang Wahabi atau Salafi itu kan mendumbling nama untuk menipu umat aja. Nah iya Wahabi. Mereka menamai diri Salafi itu hanya membodohi umat yang mengklaim diri mereka pengikut Salafi, padahal mereka jauh pemikiran ajaran mereka itu dari pemahaman Salafi, salaf. Tetapi demi untuk mengklaimnya itu ingin mengelabui masyarakat, mereka menamakan dirinya Salafi. Nah belakangan ini menyebut dirinya lagi kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya macam-macam lah orang supaya itu bagian daripada daya tarik kepada masyarakat dan umat. Habis. Wa ala hadzal tafsil tunazzalun nususul waridatu fi ibahatihi wa zammihi. Wa ala hadza tafsil, atas ini rincian, yaitu rinciannya tadi bahwa berdebat itu bila ingin mencari, mengurai dan mencari kebenaran boleh dan baik. Apabila hanya sekedar debat kusir, gontok-gontokan, itu haram, tercela. Atas rincian ini tunazzalun nususul waridatu, diturunkanlah nas yang datang fi ibahatihi wa zammihi, dalam kebolehan dan tercelanya. Nah sehingga ada nas menunjukkan berdebat itu boleh, tapi ada juga nas yang mencela. Artinya apa? Nang boleh itu mencari kebenaran, yang tercela itu adalah debat kusir, perdebatan yang kada ada ujungnya, hanya gontok-gontokan, ego-egoan, berdebat tanpa ilmu. Wal mujadalatu wal jidal bimakna. Mujadalah dan jidal itu satu makna. Itu maksudnya lah wal mujadalatu wal jidalu bimakna. Mujadalah, kalau mujadalah kan ala wazni mufa'alah, fa'ala yufailu mufa'alatan, berarti fi'il madinya jadala yujadilu mujadalatan. Adapun jidal itu masdar juga, tapi timbangannya fi'al jadala yajdilu jidalan, maknanya sama. Di Quran ada mujadalah, ada jidal. Nah, itu bahasa aja lah, bahasa aja. Jadi wal mujadalatu wal jidalu bimakna. Kalau bahasa kita berdebat, apalagi bahasa-bahasa yang lain itu sama aja maknanya. Waqat ta'awdatu zalika mabsutan, dan sungguh aku jelaskan yang demikian itu mabsutan, secara terurai. Ujar Imam Nawawi, aku jelaskan fi tahzibil asma'i wal lughati, di dalam kitab yang bernama Tahzibul Asma'i wal Lughati. Silahkan cari kalau hendak uraiannya nang apa ini game sudah gampang sudah, ya Allah bar paham lo, nah paham sudah. Qala ba'duhum, berkata sebahagian mereka ulama, ma ra'aitu syai'an azhaba lid-din wala ankasa lil murru'ati wala arja'a lil lazati wala ashghala lil qalbi minal khusumati.
Qala ba'duhum, berkata sebagian mereka ulama, kata sebagian ulama, ma ra'aitu syai'an, tidak melihat aku akan sesuatu azhabal din yang sangat menghilangkan agama, wala kasalil murwuati, dan tidak ada sesuatu yang sangat mengurangi kewibawaan, murwah, kewibawaan, wala aj'alil lazati, dan tidak aku lihat sesuatu yang menyia-nyiakan kelezatan, wala asgala, dan tidak ada sesuatu yang lebih mengganggu lil qalbi, bagi hati, minal khusumah, daripada permusuhan. Maksudnya apa? Maksudnya perdebatan itu menghasilkan permusuhan. Permusuhan itu menghancurkan agama. Ya kan? Orang kayak apa aja mun kita nih sesama anu bermusuh, hancur agama gara-gara bermusuhan. Gara-gara berdebat hanya gontok-gontokan. Gara-gara berdebat lalu bermusuh, karena berdebat kadang mencari kebenaran, berdebat hanya kuat-kuatan, ego-egoan, sehingga berdebat itu kada baik. Ketika terjadi permusuhan sehingga melahirkan perilaku yang kada bagus, itu mengurangi wibawa. Coba aja kita telah orang tuh kita kagum, tadinya benar kagum lawan orang itu karena pintar, karena cerdas, karena itu. Begitu dia berdebat, dalam perdebatan ternyata yang diandalkannya bukan ilmu, yang diandalkannya bukan ilmiah, tetapi yang diandalkannya itu adalah keegoan dan kesombongannya, sehingga bahaba-habang moha, hendak menawak, hendak menghantam. Banyak orang yang kada respect, kada anu lagi dah, kada lagi wibawanya turun udah. Aku jar kada hormat lagi enggak itu. Aku ampih jadi pengagumnya. Tadinya aku kagum dia sebagai orang cerdas, dia sebagai orang ilmuwan yang bagus, tapi ternyata begitu berdebat, oh ya Allah, nang ditonjolkan itu kesombongan, nang ditonjolkan itu hanya pemikiran dirinya, tidak mau menerima kebenaran, akhirnya bahwa apa, maka hilangnya mur'ahnya. Itu maka ini banyak terjadi benar musim pilpres tadi, ketahuan hilang sudah mur'ahnya, kewibawaannya itu sudah hilang. Kenapa? Karena dalam berdebat bukan akhlak yang ditunjukkan, dalam berdebat bukan mencari kebenaran, di dalam berdebat yang ada hanya ego dan kesombongan, hanya memaksakan keinginan dan pemikirannya sendiri. Akhirnya bakal kekerasan, gontok-gontokan, akhirnya hilanglah kewibawaan. Ada ram lagi, ada ram lagi, ada bemurah lagi ramantai. Nah, gara-gara mujadalah, gara-gara berdebat bukan mencari kebenaran, gara-gara berdebat karena keangkuhan, kesombongan, memaksakan kehendaknya, bukan kebenarannya, lalu adya alil lazat, menghilangkan keasyikan, menghilangkan kelezatan, kada nyaman lagi. Coba nalah, aku contoh aja ramadai. Ikam berdebat lawan Umar. Ini disuruh wadai nang nyaman-nyaman. Wadai nyaman, minumannya nyaman, bahkan makanannya nyaman. Berdebat, nang hasil perdebatan itu adalah khusumah. Kekerasan besarikan, macam-macam. Nyaman lah lagi makanannya. Mahal lagi lah, kada nyaman lagi. Ada nyaman lagi.
orang dulu lagi bini aja orang dulu lagi bini itu jika kalahi berdebat makan jaga dia nyaman mah walaupun makanannya nyaman lezat tapi sudah menghilangkan kelezatan. Hanya orang dahari itu salah satu etika benar bila rahatan makanan itu jangan menyenyarik. Bila rahatan makanan tuh anak apa jangan menyenyarik, hilang kelezatan makanan itu, hilang ambil jadinya ada lezat lagi makan, ya ada lezat lagi. Ingat akan mereka, pokoknya mau rahatan makanan dulu, jangan tak nyarik ibu mamai makanan, kancat jika nggak dinyaman lagi, kayak makan, iya kan? Oh anak aja lah udah jadi makan hari nyaman lagi. Kenapa? Ya karena itu tadi. Marah juga ada. Hilang ada lezat. Hilang lezat. Lah, tidak ada yang lebih menghilangkan kelezatan itu daripada husuma. Husuma itu pertengkaran. Pokoknya bilanya bertengkar kada nyaman lagi wadai. Bilanya sudah bertengkar kada nyaman lagi minuman. Bilanya sudah bertengkar kada nyaman lagi apapun yang kelezatan. Bahasa anunya benar jangan itu pengantin hanjarkin yang mestinya lezat. Mana bah beji. Tinggal lebih lautan lebat sakur. Jangan itu nang nini nang bini bunga apa bertengkar nang tadinya rasa mesra nyaman pada lezat lagi. Akanya mau nandak nyaman tuh jangan bertengkar, hilang kelezatannya. Ngatakan binian lakian ya. Ini hendak belejar-lejar bertengkar, kada nyaman lagi. Lah punya bila pertengkaran itu menghilangkan kelezatan makanan, kelezatan suami istri, bahkan kelezatan beribadah. Orang telah hendak sembahyang bertengkar dulu, beribadahnya kada nyaman, bang. Nyaman lah. Kadanya nyaman, makanya bertengkar itu pertengkaran itu menghilangkan kelezatan. Nah, wala asghala lil qalbi minal khusumah. Tidak ada yang lebih mengganggu hati daripada pertengkaran. Maksudnya pertengkaran itu sangat mengganggu hati. Sangat mengganggu hati. Nang tadi hati tenang, terganggu sudah kada tenang lagi. Hendak sembahyang kada tenang lagi karena bertengkar. Jadi hati kita ini bila hendak nyaman apa, ya jangan bertengkar lah. Ini sedikit berdebat. Nah ini juga bini-bini ini rancakkan biasanya nih bini-bini rancak biar nasihat kayak ini kamu tetap orang teh. Ini salah satu sifat bini-bini itu karena apa kata jumah wali muntung laki. Muntung laki dihual sehari kaya laki. Iya lah, kamu jik dijual bini untung cari lah, jik mau disarik binatang ayam ayam gagahnya pun dijual. Nah maksudnya begini bini-bini itu kadang-kadang laki ini hendak memusyawarah benar baik-baik bepandirnya hendak baik-baik sekali menyuruh bagus. umpama aja nih rahmatan ini umpama ini bini-bini jangan gitu kaderami ina mengganggu hati hilang lezat apa nampak menyajarnya adalah musyawarah lah ya barang lah jangan musyawarah beginilah ya handel apalagi kada lagi aku kan menak nukar nih nukar sudah muda Allah sudah muda ada di kejirakan dia Allah rabbahan lupa
sudah diwali. Ngaji lagi berjauh ada. Ya ada. Nah ini ketujuh bini-bini kayak ini itu maulah pertengkaran. Maka bininya bertengkar kada rame gitu. Kada lezat lagi makan kada lezat, hati kada nyaman. Kenapa kan? Katujuh mah wal. Lau durang dengari dulu. Ya kada. Nah, menyaya. Berdodokan dona ya kita bandiran dojar ya. Nah berarti abahnya anu menyai aku ini dapat duit 5 juta ngapang berarti hendak nukar sepeda motor ya alhamdulillah ya ini. Nah berarti sepeda motornya ini bagus saya hanya nyaman kada bedanggal ada wah nya lagi himbong barinya didukung itu bagus ini kada kada hanya ucap aku punya enak nukar sepeda motor hanyar langsung ini nyaman menjeblay kejar belum lepas lagi ya sudah kayak itu harap jauh lagi iya tuh udah berjalan setengah hari kan mbak tang hari kan melangut nyeuna lagi kadang apa bawa habis fa in kana la budal insan minal khusumah li istibqai huquqihi fa in qulta jika engkau mengatakan la budal insan minal khusumah manusia itu kan pasti bertengkar anggap kayak la budda tidak boleh tidak bahasa kita pasti lil insan manusia itu minal khusumah bertengkar. Yuk kadadalah rumah tangga katanya dulu kadada rumah tangga ada bertengkar. Oke benar. Tapi ingatkan jika engkau mengatakan di dalam kehidupan ini kada mungkin kada bertengkar. Kita anggap orang berumah tangga itu kada mungkin kada bertengkar. Itu li istibqai huquqihi. Tapi pertengkaran itu li istibqai huquqihi untuk mengekalkan atau mengadakan terus menerus haknya kada apa-apa. Rumah tangga itu bertengkar, ayo tapi pertengkarannya itu bukan menghasilkan nang buruk, tapi menghasilkan lebih menyadarkan perbaikan untuk menetapkan hak-haknya aja bertengkar. Kadang-kadang dibutuhkan juga benar orang dari bini itu bertengkar. Paham nggak? Jika kadang-kadang orang berumah tangga itu dibutuhkan juga bertengkar supaya apa? Untuk memperbaharui suasana. Makanya orang tuh benar bila orang berumah tangga pangalahian gam banyak anak rajin. Setiap 3 bulan lembur gam maka higa tahu ala kadalawas sebelah amel. Ikan boleh hati banyak sekali kain itu seakan-akan itu tajribah. Sahabat rahmat meneliti itu kampung adalah warga hati malah walahi timur alawas petianan damai saja kan alawas tumbur pulang berdebuk lawang ditinjak ya pulang nih kalau bisa ada petianan pas juga itu pada lawas petianan pulang anda wajar mau ubah suasana itu hanya bertengkar orang bertengkarnya hancur bertengkarnya itu li istibqai huquqihi untuk menetapkan untuk tetap mengadakan hak-haknya aja. Tapi bertengkar itu bukan untuk bahwa ini dan itu kan biar mengerti ini oh ternyata setelah bertengkar berkurangnya penyarikat setelah bertengkar ini itu bagus saja.
Makanya ada fajawabu ma'ajabihil Imamul Ghazali ila akhirih. Allahu a'lam bishawab.